Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone entry to mid terbaru dari Poco, yaitu Poco M6 Pro. Ya, ini adalah smartphone andalan baru dari Poco di range harga 2-3 juta rupiah. Ditenagai chipset MediaTek Helio G99 Ultra dengan RAM sebesar 8GB dan internal 256GB. Belum lagi sektor layar, sekarang bingkainya tipis dengan refresh rate di 120Hz. Kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini? Untuk jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Untuk pengaturan di sini internet sekarang saya menggunakan mobile data, kemudian brightness dan suara saya set maksimal. Screen refresh rate ada di 120Hz dan kondisi baterai masih di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Untuk grafik di sini mantap, soalnya sudah bisa sampai di ultra dengan frame rate di super. Pada tes yang pertama saya set di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay tentu Helio G99 dengan RAM 8GB sudah sangat mumpuni. Gerakannya smooth dan touch-nya saya rasa juga nyaman. Cuma yang disayangkan untuk frame rate supernya ini tidak aktif. Soalnya frame rate maksimal clock di 60 fps. Untuk rata-rata fps yang didapat adalah 57,9 fps. Agar dapat frame rate yang maksimal, di tes yang kedua saya coba turunkan grafiknya ke high supaya bisa dapat frame rate super. Dan ternyata di grafik high frame rate-nya tetap clock di 60 fps. Jadi rasanya cukup kecewa soalnya cuma dapat frame rate high saja di grafik high dan ultra. Untuk rata-rata fps di grafik high adalah 58,6 fps. Sehingga tentu lebih worth it bermain di grafik ultra soalnya gameplaynya tidak jauh berbeda. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 33 menit, baterainya berkurang sebesar 10%. Ya, jadi buat main game Mobile Legends ini sudah cukup lancar, teman-teman. Bisa dilihat kondisi ramai masih lancar. Kondisi ramai dapat di 59 fps. Ya, mantap ya. Tadi sempat agak ngedrop itu di 55 fps. Jadi saya belum merasakan di bawah 50 fps. Oh, 49 tadi sempat drop di 49 fps. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu Car X Street. Untuk grafik di sini saya set di defaultnya yaitu rata-rata grafik 3 dengan smoke intensity di high. Ya, untuk gameplay ternyata Poco M6 Pro masih cukup kewalahan dengan gerakannya yang patah-patah dan kerasa banget kalau performanya masih kurang angkat. Rata-rata FPS yang didapat adalah 17,1 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sangat naik turun sesuai dengan kondisi di mapnya. Saat kondisi ramai langsung drop untuk FPS-nya. Masalah suhu di sini masih terkendali, jadi maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Car X Street sekitar 14 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Ya, ternyata dibuat main game Car X Street masih kewalahan ya di grafik default. Jadi grafik 3 tadi. FPS-nya nggak tembus di 20 fps. Kita coba cari tempat yang sepi, teman-teman. Harus juara 1 dulu biar sepi. Nanti apakah FPS-nya bisa naik atau tidak. Wow. Oke, kita ada juara 1. Dan FPS-nya masih di bawah 20 fps. Nah, ini 17. Kondisi cukup sepi, tapi ternyata masih nggak bisa tembus di 20 fps. Selanjutnya game yang ketiga yaitu COD Mobile.
Untuk grafik di sini standar, jadi maksimal bisa sampai di grafik medium dengan frame rate di high. Sehingga pada tes kali ini tentu saya bermain di grafik maksimalnya. Untuk tes yang pertama yaitu mode multiplayer, dan di mode ini gameplaynya sudah playable. Gerakannya lancar, gyroskopnya responsif, dan stereo speakernya ini mantap. Untuk rata-rata FPS-nya ada di 58,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sudah stabil, lancar jaya. Ya, kita buat main game COD Mobile sudah lancar jaya, teman-teman. Terusnya juga saya rasa responsif ya, jadi sudah cukup responsif, nyaman. Kemudian yang kedua saya lanjut tes di mode Battle Royale, dan ternyata di mode ini untuk frame rate-nya dapat maksimal di 40 FPS saja, dan tentu untuk gameplaynya tetap playable, lancar, dan tidak ada kendala. Untuk rata-rata FPS-nya ada di 39,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini lebih stabil lagi daripada di mode multiplayer. Sehingga untuk bermain COD Mobile, smartphone ini sudah recommended. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 20 menit, baterainya berkurang sebesar 6-7%. Chip terminal is almost ready. Exploration begins. Berikutnya game yang keempat adalah Modern Warship. Untuk grafik di sini saya set di defaultnya yaitu medium dengan target FPS di 120 FPS. Untuk gameplay saya rasa smartphone ini masih ngangkat walaupun tentu frame rate-nya masih jauh di bawah target. Tapi setidaknya gerakannya sudah cukup smooth dan nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat adalah 54,1 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lumayan naik turun yang menandakan performanya masih ya sedikit kewalahan. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Modern Warship sekitar 12 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Gunakan untuk main Modern Warship sudah lancar, guys. Kita masuk ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di defaultnya yaitu lowest, tapi frame rate-nya saya set di 60 FPS. Untuk gameplay di grafik lowest, smartphone ini masih cukup ngangkat, tapi terkadang masih saya rasakan adanya patah-patah yang lumayan parah. Hanya saja intensitas patah-patah parahnya ini minim, sehingga untuk gameplaynya masih cukup nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat adalah 35,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini naik turun, bahkan sempat nge-freeze di 0 FPS, yaitu kejadian saat ada patah-patah parahnya. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 11 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Oh no, I'm gonna ruin my gloves.
I should have stayed home. Oh, Dodge this. Oh, so sorry. Cool it. Freeze. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Poco M6 Pro? Ya, untuk gaming, smartphone ini sudah mumpuni, bermain beberapa game berat di tahun 2024 masih bisa diandalkan. Hanya saja saya rasa performa dari Helio G99 Ultra di Poco M6 Pro bukan performa yang terbaik di jajaran smartphone dengan chipset Helio G99. Adanya embel-embel Ultra di Helio G99 smartphone ini ternyata tidak menjadikan performanya lebih powerful daripada Helio G99 lainnya. Hanya saja saya sudah nyaman bermain game di smartphone ini berkat kualitas speakernya yang bagus serta suhunya yang sangat terjaga. Padahal saya menggunakan mobil data tapi suhunya masih bisa ditahan di bawah 45 derajat Celcius. Untuk masalah isu layar yang kurang sensitif sebenarnya selama saya ngegame tidak begitu terasa. Cuma saat saya coba bermain game yang butuh kecepatan sentuhan ternyata beberapa kali ini miss. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah menggunakan Poco M6 Pro bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Oke, untuk kesimpulan, Poco M6 Pro masih bisa banget diandalkan untuk gaming. Suhu yang sangat stabil menjadikan keunggulan smartphone ini kalau dibandingkan Helio G99 lainnya. Oke, cukup sekian gaming test Poco M6 Pro. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.